Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah fi hadzal yaum nastati' an nastamir dirasatana fi darsi adabil akhlaq. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat meneruskan pelajaran kita yaitu pada pelajaran adab akhlak. Thayyib wal an iftahna as-safhah mi'atain sittah wa sab'in, dan sekarang coba buka bukunya pada halaman 276. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuqtah al-ula ta'ahudu balli halkihi wa syafataihi. Jadi maksud dari poin ini adalah jika seseorang yang dalam sakaratul maut, kita berusaha untuk membasahi tenggorokannya dan juga kedua bibirnya, seperti itu. Wa nara fi hadisi Aisyah anna Aisyah kanat taqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat summa nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la hatta kubida wa malat yaduhu. Jadi maksud dari hadis ini adalah bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal atau dalam keadaan sakaratul maut, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di sebuah bejana, maka mengusapkan kepada wajahnya dan berkata la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kenapa? Karena jika memasukkan air ke tenggorokan dan bibirnya, membasahi bibirnya, maka itu akan mempermudah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Karena ketika sakaratul maut kita mengucapkan kalimat syahadat itu sangat berat. Jadi dalam penjelasan hadis ini membasahi tenggorokan dan juga bibirnya itu untuk mempermudah dalam pengucapan syahadatain. Jadi janganlah kita menganggap enteng, misalnya tinggal mengucapkan kalimat syahadat. Nah, janganlah berpikir seperti itu, karena orang yang sakaratul maut itu susah sekali mengucapkan kalimat syahadat karena dia melihat ruhnya sedang dicabut. Wa nuqtah ataliyah ala wahya talqinuhu bisyahadah. Jadi kita lihat dalam hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Wa fi hadisi an Mu'adz bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Masya Allah. Dan ini merupakan keutamaan bagi siapa saja yang mengucapkan pada akhir hayatnya kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sudah sepatasnya kita harus beriman dan bertakwa selama kita masih hidup. Wal namdi ila nuqtah ataliyah ala wahya idza qada amqadu ainaihi wa da'u lahu. Jadi maksud poin ini adalah jika orang tersebut sudah meninggal, maka kita menutupkan matanya, kedua matanya, dan juga mendoakan baginya. Fa nara fi hadisi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat zakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Salamah faqad syaqqa basaruhu wa agmadahu summa qala innar ruha
idza qubido tabi'ahul basar. Fadajja nasun min ahlihi faqal la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikah yu'minuna ala ma taquluna. Summa qala Allahumma ighfir li abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi akibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Jadi intinya dalam hadis ini, jika seorang itu sudah meninggal maka kita harus menutup matanya. Karena apa? Karena pada sakaratul maut mata itu melihat atau mengikuti ruhnya yang sedang dicabut atau melihat ruhnya yang sedang dicabut. Jadi otomatis matanya itu melihat ke atas. Maka dari itu anjuran Rasulullah SAW yaitu untuk menutup matanya. Lalu setelah itu kita dianjurkan juga untuk mendoakannya. Wa nuqta ataliyah syaddu lihyaihi wa talyini mafasilihi. Jadi kita harus menutup dagunya dan juga membuat atau melenturkan sendi-sendinya seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa jika orang yang sudah meninggal itu akan istilahnya membeku atau dingin kan. Nah, maka kita harus membuat lentur sendi-sendinya. Wa nara fi hadisi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru admi idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Jadi jika kita memecahkan tulang orang yang sudah meninggal sama halnya seperti kita memecahkan tulangnya ketika dia sedang atau kala hidupnya, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati jika kita mengurus orang yang sudah meninggal, dan kita harus memperlakukannya dengan selayak-layaknya seperti itu. Dan sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim agar memperlakukan jenazah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita menzolimi juga, meskipun mereka misalnya sudah meninggal, tapi kita harus tetap memperlakukannya dengan sebaik-baiknya dan tidak semena-mena seperti itu. Wal'an namdi ila nuqta ataliya ala wahya taujihuhu ilal kiblah. Jadi menghadapkannya ke kiblah. Wa nara fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al baitul harami kiblatikum ahya'an wa amwata. Jadi Baitul Haram adalah kiblat kamu sekalian ketika masih hidup dan juga ketika meninggal, seperti itu. Wa nuqta at-taliya ala wahya tajriduhu min siyabihi. Jadi membuka bajunya, membuka baju ketika akan memandikan, seperti itu. Jadi seperti dalam hadis di bawah ini yang dikatakan bahwa ketika itu orang-orang berbeda pendapat apakah kita harus melepaskan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita akan memandikan atau tidak membuka bajunya. Nah, setelah itu maka yang lain pun Allah buat tidur mereka seperti itu. Tapi ada salah seorang laki-laki yang Allah berikan isyarat pada hatinya, dan dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan dan tidak dilepas bajunya, seperti itu. Tapi kalau itu hanya kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak untuk yang lainnya ya. Jadi itu hanya kekhususan untuk Rasulullah yang tidak dibuka bajunya ketika akan dimandikan jenazahnya, seperti itu. Jadi ketika akan dimandikan airnya langsung diguyurkan ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bajunya pun basah, seperti itu, karena ini merupakan
keutamaan bagi Rasulullah SAW yang tidak dibuka bajunya ketika dimandikan. Fal'an namdi ila nuqtah at-taliyah ala wahya taghtiyatu saubi ilal muhrim fala yughti wajhahu wa ra'sahu. Nah, jadi hendaklah kita menutup mayit tersebut dengan baju atau yang kita yang sudah kita tahu dengan kain kafannya, ilal muhrim fala yughti wajhahu wa ra'sahu, kecuali orang yang berihram maka tidak ditutup wajahnya dan juga kepalanya. Wa nara fi hadisi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal bainama rajulun waqifun bi Arafata idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi saubaini wa la tuhannituhu wa la tuhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah, lalu ia terjatuh dan tertindas oleh kendaraannya atau tunggangannya. Maka Rasulullah SAW di sini memerintahkan untuk memandikannya dengan air dan juga sidr dan memakai kafan dengan bajunya dan tidak dipakaikan wangian dan juga tidak ditutup kepalanya. Kenapa? Karena ini merupakan keutamaan bagi yang ihram seperti itu, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, sama hanya seperti orang yang berjihad. Jadi kita tidak memandikannya, akan tetapi langsung menguburkannya, karena orang itu sudah menjadi syahid dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Fa rubbama hadza ma astati' an aqula lakunna afwan wa a'tadir ilaikunna ala kulli taksirat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Faman lam tafham fas'alna, dan jika ada yang belum dipahami maka ditanyakan. Fasyukron ala istima'ikunna wa ihtimamikunna, syukron wa barakallahu fikunna, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.